Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Calon wakil gubernur itu adalah birokrat karir. Saya ada beberapa nama, saya belum bisa sebutkan. Intinya adalah mereka adalah birokrasi profesional, birokrat profesional, dan mereka adalah cukup berprestasi dan relatif bersih. Gitu. Perkembangan demokrasi itu kan bisa 2 langkah maju, 3 langkah maju, bisa juga 1 langkah mundur. Ini kan 2 daerah yang ternyata tidak bisa dicawe-cawe. Saya akan mengajak partai lokal karena itu adalah representasi dari kekuatan politik lokal. Tak kalah penting sekali lagi, kampus itu menjadi barometer. Nah, saya ingin melibatkan para akademisi yang hebat-hebat itu untuk mendesain kebijakan-kebijakan strategis. Jadi dia jangan dibiarkan berada di Menara Gading. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita sedang berada di kafe, di salah satu kafe di Ciganjur, dan sedang membersamai calon gubernur. Ya, kita sudah tidak asing lagi. Beliau adalah akademisi dari Universitas Nasional, dia juga politisi yang sudah malang melintang ya. Terakhir kemarin di Partai Umat ya. Partai Umat. Sebelumnya pernah sekjen di Partai Masyumi. Saya dengar tadi dari obrolan-obrolan di Gerakan Muslim Jakarta mau nyagup ini, dan di mana ini nyagupnya itu, Pak TB? Ya, saya memang dicalonkan ya, baik yang jalur non formal maupun yang formal, dan beberapa tokoh masyarakat. Saya didorong untuk ikut calon gubernur. Saya katakan sepanjang saya ada dukungan, ya masyarakat melalui partai politik, kenapa tidak? Ya, walaupun saya anggap tantangan ke depan ini luar biasa beratnya, khususnya di Aceh. Seperti kita ketahui, sampai hari ini perubahan atau akselerasi pembangunan di Aceh itu belum seperti yang diharapkan, dan tantangan-tangannya juga tidak ringan. Apalagi kita lihat ke depan ini kita akan menghadapi satu kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, baik secara global maupun regional ya, domestik. Ya. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita bicara lebih jauh, ngomong-ngomong kendaraannya apa yang dipakai ini, Pak? Ya, saya kemarin kan Partai Umat. Ya, Partai Umat kan tidak lolos ya. Sebelumnya saya sekjen Partai Masyumi, kemudian mencoba kolaborasi dengan Partai Umat. Saya dipercayai sebagai wakil ketua umum. Itu dalam rangka bagaimana menyalurkan potensi sumber daya politik ke umat Islam melalui Partai Umat ya. Nah, ternyata kita belum berhasil. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tidak putus asa ya? Tidak putus. Kita kan orang perjuangan ya. Ya, betul. Jadi kalau seorang pejuang tuh tidak boleh patah semangat. Kita tetap terus berjuang. Saya kebetulan sudah ketemu dengan pengurus DPP ya, Pak Hanif Dakiri, mantan Menakar ya. Kebetulan beliau dulu pernah menjadi mahasiswa saya. Jadi
suasananya sangat hangat. Kita berbicara panjang lebar tentang bagaimana prospek ya pembangunan di Aceh gitu ya. Nah, kemudian ini kan mungkin tadi belum disebutkan dari DPP mana ya, dari partai apa gitu maksudnya? Ya, partai PKB. PKB. Ya. Nah, kemudian kita mau bicara mungkin ada berapa sebetulnya yang akan dicalonkan untuk calon gubernur di Aceh Banyak, itu? paling tidak setelah saya hitung itu ada 8 ya. Ya, Tapi mungkin yang nominasi 3 atau 4 ya. 3 atau 4. Yang nominasi itu. Itu hanya dari PKB aja? Oh enggak, dari berbagai partai ya. Dari berbagai partai. Oke. Terus kemudian belum dipilih untuk siapa yang untuk mendampingi sebagai cagupnya? Belum. Saya masih melihat karena saya ini dari partai politik, dari politisi ya. Ya. Ya saya juga seorang akademisi. Saya menginginkan calon wakil gubernur itu adalah birokrat karir Ya. yang sudah punya pengalaman bagaimana mengelola, menata birokrasi. Karena salah satu lini yang sangat strategis di dalam fungsi pemerintahan itu adalah pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu bergantung pada bagaimana kinerja birokrasi ya. Jadi saya dengan pengalaman hasil penelitian saya melihat birokrasi kita pada umumnya itu masih banyak masalah ya, terutama dari segi pelayanan publik gitu. Nah, tak kalah pentingnya juga di Aceh ya, untuk supaya bagaimana birokrasi itu bisa ditata. Nah, kalau dua-duanya dari politisi nanti justru timpang ya. Timpang ya. Karena inti dari fungsi pemerintah itu adalah pelayanan publik. Oleh karena itu saya berharap saya ada beberapa nama saya belum bisa sebutkan. Intinya adalah mereka adalah birokrasi profesional, birokrat profesional, dan mereka adalah cukup berprestasi dan relatif bersih gitu. Oke. Pak TB, saya itu yang agak gemes atau gamang ya melihat demokrasi yang sekarang. Kita flashback aja, mundur ke satu langkah lah kemarin soal Pilpres ya. Sejak era pemerintahan Joko ini, demokrasi kan sangat hancur lebur ya, dan dipertontonkan sedemikian telanjang bulatnya sampai akhirnya kemarin pada putusan MK. Ini kan semua dari produk demokrasi ala Joko ya mungkin ya barangkali. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi Pak TB masuk ke dalam situasi demokrasi yang benar-benar sudah berantakan, hancur lebur? Apakah masih ada sisi-sisi yang bisa untuk nyelip? Saya optimis ya Pak Turyadi. Saya melihat khusus di Aceh, masyarakat sipil di Aceh atau rakyat Aceh itu mereka memiliki satu tingkat kesetaraan politik yang tinggi, dan kebetulan kemarin Anies menang di sana. Ya. Jadi kesadaran mereka itu sebagai perimbangan ya, sehingga check and balances itu terjadi nanti ketika pemilu kada berlangsung. Artinya kontrol dari masyarakat sipil, dari masyarakat pemilih itu menjadi satu pengimbang terhadap distorsi atau abuse of power, kekuasaan. Mudah-mudahan situasinya tidak separah yang kita bayangkan gitu. Itu saya optimis gitu Pak Turyadi. Tapi bagaimanapun juga bahwa kondisi yang sangat hancur ini kan tetap ada cawe-cawe dari pusat. Tidak mungkin lah kalau seorang penguasa, apalagi yang kita sekarang katakanlah dimenangkan, bukan menang ya. Rezim yang sekarang itu kan adalah dimenangkan. Nah, kemudian mereka kan akan ikut cawe-cawe dalam pilkada di seluruh tanah air. Ini sudah dibuktikan ketika mereka memvakumkan beberapa pilkada ya kemarin ya, seharusnya kan sudah digelar, tapi divakumkan. Nah, ini kan ada tanda-tanda bahwa ada cawe-cawe dari pusat. Nah, yang saya maksud, apakah bahwa demokrasi masih bisa berjalan? Ya, saya masih yakin masih bisa ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini perkembangan demokrasi itu kan bisa 2 langkah maju,
3 langkah maju bisa juga 1 langkah mundur. Nah ini saya lihat di dalam proses kita sebenarnya sudah maju sebelumnya ya beberapa langkah. Memang sekarang kita mengalami penurunan ya, bahkan indeks demokrasi kita turun gitu. Tetapi kalau kita lihat pada tataran demokrasi lokal, ini lagi-lagi ya. Kalau untuk Aceh saya optimis ya karena masyarakat Aceh unik sekali dan mereka sangat ekspresif bagaimana mempresentasikan simbol-simbol kedaulatan rakyat itu, dan mereka tidak mudah untuk didikte dan juga tidak mudah walaupun ya money politik itu akan mewarnai. Saya kira untuk pemilih Aceh saya kira tidak sama ya di tempat yang lain gitu. Itu sudah terbukti kalau kita lihat dinamika politik Aceh itu agak unik. Jadi rakyatnya itu masih bisa mengatakan tidak. Dan rakyat sekarang kan juga semakin kritis dan semakin rasional. Jadi mereka sudah punya evaluasi masa lalu seperti apa, kemudian sekarang dengan calon-calon yang ada, kira-kira siapa yang layak dianggap ya untuk mengemban perubahan Aceh ke depan. Masyarakat itu luar biasa, dia punya catatan. Nah dia mungkin kasih 1-2 kali kesempatan kepada mungkin pada pemimpin tertentu, tapi dia juga punya catatan ya, dia tidak akan memberikan kepercayaan untuk sekian kali. Tapi bukankah masyarakat Indonesia pada umumnya gampang melupakan? Iya, untuk sebagian ya. Tapi sekali lagi kok saya untuk Aceh itu sangat yakin ya, tidak mudah untuk didikte. Nah, itu yang saya bilang. Satu lagi ya, Sumatera Barat. Ini kan 2 daerah yang ternyata tidak bisa dicawe-cawe. Oh gitu. Nah, gitu ya. Kira-kira ya saya optimis lah. Optimis ya? Optimis. Baik, apakah akan melakukan kolaborasi dengan partai lokal atau mungkin partai lokal akan mengusung sendiri? Partai lokal hanya satu yang bisa mengusung sendiri ya. PA itu ada, kalau nggak salah ada 18 kursi. Kalau partai lokal lain saya kira tidak dapat kursi. Ada 1 kursi ya partai lokal. Tentu saja saya akan mengajak ya partai lokal karena itu adalah representasi dari kekuatan politik lokal untuk bersama-sama untuk melakukan satu perubahan ya di Aceh untuk keadaan yang lebih baik, yang lebih maju gitu. Tentu saja. Berarti ada 2 poin nih. Kalau saya lihat, kalau Pak TB kan asli Aceh ya. Iya. Asli Aceh 1 poin. Ya. Yang kedua bahwa mungkin akan melakukan kolaborasi dengan partai lokal ya. Iya, itu kan istilahnya representasi ya. Lokal ya harus. Oke, barangkali Pak TB 1 poin yang saya mau tanya juga, bahwa sebenarnya apa sih yang mau dibawa untuk masyarakat Aceh sehingga Pak TB, atau kalau bahasa resminya visi dan misinya apa Pak TB itu sehingga mau nyagup di daerah paling barat? Ya, saya sebenarnya memang sejak saya selesai studi memang saya concern sekali untuk balik ke Aceh. Karena saya lihat Aceh itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu saya agak prihatin dengan potensi yang besar itu belum sebanding apa yang dicapai ya sampai pada hari ini. Nah, tentu banyak soal lah. Tetapi saya lihat belum sebanding ya. Nah, waktu 2012 saya nyalek di Aceh? Iya, calon bupati untuk Aceh Timur. Oh iya. Tapi tidak berhasil. Waktu itu saya dijagokan oleh P3. Tapi belum berhasil ya, karena situasi saat itu memang belum memungkinkan. Nah, jadi kalau Pak Turi bilang kenapa mau ya menjadi gubernur itu, yaitu salah satu. Yang kedua, saya lihat sebenarnya peluang Aceh untuk bisa lebih maju itu sangat
luar biasa karena potensinya luar biasa ya, sumber daya alamnya, kemudian banyak keunggulan-keunggulan komoditi ya, sumber daya alam yang belum ya bisa dikembangkan secara maksimal, sehingga itu menjadi pendapatan daerah, asli daerah ya. Banyak sekali komunitas yang belum dimaksimalkan gitu kan. Kemudian juga saya melihat terutama antara kampus sebagai agen perubahan dan korporasi, dunia swasta, pemerintahan, rakyat Aceh itu belum berada dalam satu integrasi di dalam menggerakkan pemerintahan dan di dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik atau kebijakan publik ya. Nah, padahal 4 pelaku ini, 4 aktor ini, dia memiliki kekuatannya masing-masing, memiliki perannya masing-masing, sehingga akselerasi pembangunan mestinya bisa dilakukan gitu loh. Kalau hanya pemerintah saja nggak bisa, Pak Triadi. Jadi bagaimana keterlibatan swasta, baik dalam maupun swasta luar, untuk meningkatkan investasi, kemudian juga bagaimana peranan kampus ya di dalam memberikan masukan-masukan, input-input berdasarkan satu pendekatan saintifik ya, pendekatan akademik ilmiah, sehingga kebijakan-kebijakan publik yang dilahirkan itu memiliki justifikasi yang kuat, bukan ujuk-ujuk istilah orang Jakarta, tapi itu melalui satu kajian yang mendalam gitu. Nah, kemudian juga swasta, korporasi. Nah, ini kan sebenarnya korporasi ini kan memang harus terus didorong sebagai penggerak ekonomi ya. Dan tentu saja partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini memang diharapkan bagaimana selain dia sebagai pelaku, subjek, tapi sekaligus juga sebagai social control terhadap jalannya pemerintahan sehingga itu seperti yang saya bilang ada check and balances, sehingga ini pemerintah ini betul-betul bisa berjalan pada tracknya, sekaligus juga kita berharap pemerintah itu adalah pemerintahan yang clean ya, yang bersih itu. Oke, ya. Tapi dalam situasi yang seperti ini, artinya dunia kampus masih ada cawe-cawe, dibuktikan lagi-lagi kemarin 2024. Kemudian di sektor swasta juga banyak mafia, di sektor pemerintahan juga banyak mafia dan lain-lain. Apakah yakin Pak TB bisa menjahit keempatnya sehingga bisa mengangkat atau bisa membangun kembali masyarakat Aceh? Ya, mungkin kita perlu pendekatan ya, bagaimana membangun satu kesadaran kolektif ya pada semua elemen ini untuk melihat peluang ya, potensi daerah yang begitu besar itu sebenarnya itu bisa dicapai ya, atau bisa diraih capaiannya itu bisa maksimal ya, itu kalau semua para pihak itu bisa bekerja sama. Tapi kalau masih menggunakan gaya-gaya lama, saya situasi itu tidak akan berubah. Ya, itu yang kita prihatin. Tapi kalau ini kemudian mampu bergerak secara sinergis, maka dunia usaha juga akan lebih maju, otomatis akan ada ekonomi yang mampu menggerakkan ekonomi bawah juga ya, rakyat, berarti ada pendapatan baik pada rakyat maupun kepada pendapatan daerah. Kemudian yang tak kalah penting sekali lagi, kampus itu menjadi barometer ya untuk mengukur, untuk terus memberikan guidance ya terhadap perubahan ya. Dia harus kawal ya, sehingga perubahan itu dia tetap menurut koridornya. Nah, saya ingin melibatkan para akademisi yang hebat-hebat itu untuk mendesain ya kebijakan-kebijakan
strategis. Jadi dia jangan dibiarkan berada di Menara Gading. Nah, justru kita berharap mereka juga ikut ya, sehingga tugas pemerintah atau kepala daerah itu tidak berat. Jadi nanti gubernur itu lebih banyak berorientasi keluar untuk mengambil peluang-peluang ya pada dunia luar, bagaimana bisa bisa ikut sharing untuk membangun Aceh ya. Karena kalau hanya mengharapkan dari APBD ya, saya kira nggak mungkin. Jadi keterlibatan swasta, Pak Tur ya, ini sangat menentukan pada percepatan pembangunan itu pentingnya. Baik, sebagai penutup, Bang TB atau Pak TB, satu pendekatan apa yang kira-kira menurut Pak TB sangat mumpuni untuk menjahit keempat tadi? Satu aja kira-kira. Yang pertama, kita harus berangkat pada niat yang tulus ya, dengan keikhlasan kita betul-betul niatkan bahwa kita ingin membangun daerah. Yang kedua, transparansi. Nah, ini sesuai dengan kultur orang Aceh, dia komunikasi terbuka, transparan, dan yang terakhir itu adalah komitmen. Nah, kita terbuka ya, tidak ada yang kita tutupi, bahwa apa yang kita lakukan ini, saya mau ikut jadi gubernur itu adalah untuk kepentingan rakyat, bagaimana Aceh itu bisa lebih maju, lebih cepat ya. Perkembangannya, ekonominya juga akan sembaik, lapangan kerja juga terbuka, potensi sumber daya alamnya itu bisa dioptimalkan sehingga bisa membuka peluang-peluang lain, termasuk lapangan kerja, pendapatan rakyat, pendapatan daerah, dan yang lebih penting adalah Aceh memiliki keunggulan ya, terutama di bidang komoditas atau sumber-sumber ekonomi lainnya yang bisa menjadi andalan. Nah, saya kira itu kuncinya gitu. Ada tambahan barangkali Pak TB? Tambahan saya adalah saya adalah latar belakang saya akademisi, jadi saya enteng saja. Enteng aja ya. Tidak ada pamrih yang terlalu, sepanjang rakyat mendukung, saya akan melakukan komunikasi terbuka, saya akan lebih banyak mendengar. Mungkin dengan demikian mungkin rakyat akan memberikan dukungan, sehingga pemerintahan mungkin nanti kalau saya ditakdirkan terpilih, pemerintahan di bawah saya itu betul-betul mencerminkan aspirasi rakyat. Baik sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, demikian obrolan singkat dengan calon gubernur Aceh yang memiliki latar belakang komplit. Selain seorang akademisi, beliau juga seorang politisi dan juga penulis buku dan penulis beberapa di koran-koran. Nah, dan beliau juga sudah punya istilahnya ya, modal lah. Ada beberapa partai yang juga pernah dia hinggapi, insya Allah berhasil untuk membawa Aceh ke masa depan yang lebih baik. Demikian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.